luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah berfirman, man ja'a bil hasanah lahu asyra amthaliha wa azid. Atau azid. Atau azyad. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat atau lebih. Au azyad atau au azid, atau aku lebihkan. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hal ini, beliau menyampaikan bahwa anna tad'ifa bi asyrati amthaliha la budda bi fadlillahi wa rahmatih wa wa'dihi alladhi la yukhlif atau la yukhlaf, dilipat gandakan 10 kali lipat, itu dipastikan karena rahmat Allah, karunia Allah, dan janji Allah yang tidak akan Allah ingkari. Itu pasti karena itu. Dan kalau Allah SWT janjikan, Allah nggak mungkin ingkari. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Wa ziyada ba'du bi kathrati tad'if ila 700 di'af wa ila ad'afin kathira yahsulu li ba'din nas duna ba'd ala hasabi masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Nawawi menjelaskan bahwa ganjaran kan 10 kali lipat atau lebih. Nah, lebih itu berapa? Lebih itu berapa? Kata para Imam Nawawi menjelaskan bahwa lebih itu bisa sampai 700 kali lipat. Sebagaimana dalam dalil yang lain. Wa ila ad'afin katsira. Bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Bisa lebih dari 700 kali lipat. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan nafkah atau infak yang dikeluarkan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan infak di jalan Allah seperti satu benih menumbuhkan 7 bulir, dan setiap satu bulir 100 biji. Berarti berapa? 700 kali lipat. 700. Lalu setelah menyebutkan angka 700, Allah melanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada yang Allah kehendaki. Maksudnya dijelaskan para ulama tafsir, Allah melipat gandakan aksar min hadhil mudha'afa, lebih dari keterangan sebelumnya. Jadi lebih dari 700. Lebih dari 700. Lebih dari 700.
Tapi bagi orang yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah kehendaki, makanya Imam Nawawi mengatakan apa? Wa ila ad'afin katsira yahsulu li ba'din nas duna ba'd. Ini dialami oleh sebagian orang, tapi nggak semua. Sebagian dan tidak yang lain. Ala hasabi masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah nggak zalim. Allah nggak zalim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat tadi, ayat Al-Baqarah 91, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Jadi setelah Allah mengatakan, setelah Allah berfirman 700 kali lipat, lalu Allah melipat gandakan kepada sebagian orang sesuai kehendak Allah, lalu Allah tutup, Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi maha mengetahui kenapa ini dikasih lebih lagi, kenapa ini cukup 700. Atau kalau lebih, kenapa ini 1000, ini 2000, yang itu 3000, itu 4000. Itu Allah maha tahu. Jadi Allah nggak ngasal. Allah maha tahu. Makanya dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir, catat baik-baik, ay bihasbi ikhlasihi fi amali, sesuai dengan keikhlasan seseorang ketika beramal. Dan dari sini kita bisa mengerti bahwa keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Gak sama. Khalid bin Walid itu ikhlas. Abu Bakar ikhlas. Tapi apakah sama keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq dan Khalid bin Walid? Beda. Itu baru sesama sahabat. Belum yang lain. Uwais Al-Qarni itu kan sangat ikhlas. Tapi apakah sama keikhlasan Uwais Al-Qarni dengan Abu Bakar As-Siddiq? Beda. Jadi kalau kita lihat nama-nama besar itu, kita jadi bisa membayangkan sedikit bagaimana tingkatan keikhlasan yang sangat luar biasa. Dan ikhlas itu bukan satu kesatuan yang udah satu paket gitu loh. Enggak. Keikhlasan itu beda-beda. Keikhlasan pun berjenjang. Jadi dari sini kita tahu kalau kita riya udah parah banget. Masa dari semua jenjang itu nggak ada satupun yang masuk ke kita gitu loh. Padahal jenjangnya kan jauh. Dari Abu Bakar As-Siddiq sampai kita kan jauh banget. Gitu. Dari level keikhlasan tertinggi di umat ini, Abu Bakar As-Siddiq kita, itu baru bicara umat. Kita belum bicara keikhlasan para nabi dan rasul. Nabi ada berapa? Yang paling ikhlas jelas Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu jauh banget itu loh. Makanya disebut Khalil Rahman, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita tahu kan dalam Allah melihat hati hamba-hambanya, ternyata yang paling bersih adalah hati Rasulullah SAW, maka Allah pilih menjadi nabinya yang terakhir. Lalu Allah lihat lagi siapa yang paling bersih. Ternyata yang paling bersih setelahnya adalah sahabat, maka Allah pilih mereka menjadi support system nabinya alaihi salatu wassalam. Jadi jauh banget. Jadi hadis ini menunjukkan udah gak usah mikir coba anak hidup di zaman itu. Enggak, udah gak mungkin. Kalau hidup zaman itu gak akan jadi sahabat. Udah dicek bahwa mereka tuh emang karena hati yang paling bersih. Dan kalau kita bedanya 15 abad ya mikir sendiri aja. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi itu makanya bisa ada 700 sampai berikut, dan Allah nggak sebutkan berapa kali lipat untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi yang jelas demikian. Wallahu wasi'un alim. Jadi itu menunjukkan harapan. Menunjukkan harapan. Jadi makanya kalau kita melihat melihat keikhlasan ulama, itu
dijadikan motivasi, jangan dijadikan beban. Anda harus di level itu, enggak. Kan ini poin. Enggak harus level. Ya minimum 10 kali lipat lah, lebih minimum itu loh. Ini kan luas. Anda nggak harus jadi ulama A, ulama B, ulama B. Anda jadi diri Anda, tapi Anda berusaha maksimal. Beda dengan hal-hal duniawi. Kalau nggak sampai standar itu nggak bisa. Enggak, kita tuh Allah tuh Arhamur Rahimin. Untuk masuk surga itu rahmatnya sangat luas, sangat luas. Ketika kita lihat keikhlasan Abu Bakar, Umar, bukan berarti kita harus sampai titik itu, dan nggak mungkin sampai titik itu. Jelas nggak mungkin. Itu titik tertinggi di level manusia non nabi. Saya ingin jelaskan para ulama. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha terus gitu. Makanya peluang orang yang baru dapat hidayah atau baru masuk Islam atau baru dapat hidayah setelah usia setelah berumur, itu chance-nya sangat besar. Karena dia nggak harus mencapai standar orang lain yang sudah melatih itu berpuluh-puluh tahun. Kalau kita harus sampai kayak mereka ya repot. Enggak. Tapi harus paling nggak standar minimum gitu. Standar minimum apa ya, kalau pakai angka ya 10 kali lipat itu standar minimum. Dan standar minimum udah 10 kali lipat. Jadi bukan 1 sama 1, enggak. 10 kali lipat gitu. Itu minimum. Makanya kan bisa melampaui. Jadi kalau satu amal 10 kali lipat, itu kan bisa jadi hijrah 1 tahun, mengcover dosa-dosa 20 tahun yang lalu. Ya, kalau setiap amalan 10 kali lipat, amal 10 kali lipat, itu kan gitu loh. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah. Antum senyum berapa kali itu? Gitu. Kadang-kadang kebablasan. Lagi kajian senyum-senyum, ternyata baca WA. Nah, itu bukan pahala, bukan. Itu bisa kebalikannya. Tapi anda bayangin, senyum aja 10 kali lipat. Itu kalau cuma senyum sekali sama daerah benar. Itu baru senyum, belum Assalamualaikum gitu loh. Assalamualaikum itu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa? Gitu loh. Udah gitu di WA udah tinggal ketik 1 huruf langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu pakai bahasa Arab. Itu udah dimudahkan semua. Itu hal-hal simpel deh. Kita nggak usah bicara amal soleh ribet yang mahal segala macam, haji, umroh. Ini loh. Makanya nggak heran kisah pembunuh 100 nyawa. Itu apalagi itu dinilai kan keikhlasannya. Atau pelacur yang Bani Israel yang memberikan minum kepada seekor anjing, kan yang dinilai keikhlasannya. Itu berapa kali lipat? Di atas 700 kali lipat parameternya keikhlasan. Maka itu bisa menutup dosa zina dia. Dosa zina kan parahnya minta ampun. Tapi bukan kesyirikan. Jadi ini adalah harapan dari Rabbul Alamin. Harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita, jadi baca hadis ini tuh bukan ngerti, bukan sekedar ngerti. Coba refleksi. Coba bercermin. Ini harapan buat Anda, buat kita, buat saya dan antum semua. Apalagi kita manusia suka salah, suka khilaf, suka konyol, suka tergelincir. Kegelinciran kita 1, nanti kita kebaikan 10. Itu hal yang perlu kita renungkan. Ini luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari sini kita bisa paham, orang yang bilang Allah nggak adil sama saya, itu benar-benar kelewatan.
Anda dikasih privilege atau keutamaan kayak gini masih komplain. Pokoknya itu kufur nikmat. Makanya yang sengsara dia sendiri, yang tersiksa dia sendiri, yang nanti kenal mental illness dia, gitu loh. Yang aneh itu tadi, coba lihat, satu kebaikan 10 minimum, au azyat atau auzid, nanti Allah tambah sampai 700. Cukup belum? Ditambah lagi di atas 700. Ditambah lagi di atas 700. Allah Ta'ala bisa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita lanjutkan. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.